Kala itu MK menolak gugatan PSI. MK beralasan menurunkan syarat batas usia minimum Capres-Cawapres menjadi 35 tahun, namun tak berselang lama MK justru mengabulkan tuntutan mahasiswa UNSA bernama Almas Sakibiru. Di mana dalam putusannya, MK memperbolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Kelakuan netizen Indonesia seringkali tak terduga. Bagaimana tidak, nama kantor Mahkamah Konstitusi yang ada di Google Maps tiba-tiba berubah jadi Mahkamah Keluarga. Selamat pagi masyarakat Indonesia, kembali bersama saya Kate, anak dari pengacara Alvin Lim di channel Quotient TV. Hari ini saya berkabung atas dengan resmi telah dijajahnya Indonesia oleh oknum mafia hukum. Mengapa saya berkata demikian? Saya melihat masuknya oknum mafia hukum ke Mahkamah Konstitusi sebagai early warning telah dimulainya penjajahan Indonesia. Seperti kita ketahui, Majelis Hakim MK telah memutuskan mengabulkan sebagian gugatan usia bawah Capres dan Cawapres menjadi usia di atas 40 atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kata "atau" disinilah yang memuluskan salah satu orang mencalonkan sebagai Cawapres di 2024. Sejak putusan tersebut timbullah polemik di mana Yusril mengatakan bahwa hal tersebut membawa akan adanya gugatan pemilu mengenai legalitas. Mahfud MD juga bersuara dan menerangkan bahwa MK tidak seharusnya membuat undang-undang baru, karena itu tugas DPR. MK dianggap melewati batas kewenangannya. Ini komentar Mahfud, mantan ketua MK. Komentar lain yang sangat pedas mengatakan bahwa MK menjadi Mahkamah Keluarga, bahkan ada hacker merubah Google Map kantor MK menjadi kantor Mahkamah Keluarga. Hal ini sebenarnya adalah kritik keras karena publik mengetahui bagaimana hubungan keluarga antara Cawapres yang diuntungkan atas putusan MK tersebut dengan Ketua MK yang sekarang. Ketua MK adalah paman si Cawapres tersebut, namun saya tidak akan masuk ke ranah pribadi mereka, melainkan ingin mengulik secara hukum bahwa dalam KUHP bahkan ada pasal yang melarang hakim mengadili kasus yang melibatkan keluarga atau saudara mereka sendiri. Di sini walau ketua MK tidak secara langsung mengadili, namun secara logika intelektual individual akan tahu dan yakin ketua MK dapat dan mampu mempengaruhi hakim anggota MK dan menyetir arah putusan tersebut. Sebagai ketua MK ada wewenang dan kekuasaan yang dapat menekan dan merugikan anggota MK yang melawan atau yang tidak sejalan dengan arah sang ketua. Parahnya, sesuai Undang-Undang Dasar 1945, putusan MK adalah final dan mengikat yang berarti tidak bisa digugat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak sejak putusan tersebut dibacakan. Apakah ini berarti bahwa oknum mafia hukum telah menguasai Mahkamah Konstitusi? Yang dulunya hakim disebut sebagai wakil Tuhan, saat ini nyatanya banyak oknum hakim yang adalah wakil mafia hukum, yang kekejamannya melebihi setan yang merusak hidup masyarakat. Sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan keputusan bersifat final dan mengikat yang berarti tidak dapat diganggu gugat, tidak dapat dirubah dan dimintakan untuk tidak berlaku, mutlak wajib dilaksanakan sejak putusan dibacakan. Saya mau jelaskan secara singkat apa bahayanya jika MK sudah menjadi sarang mafia. Sesuai Undang-Undang MK berhak mengadili. Pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Memutuskan pembubaran partai politik. 4. Memutuskan perselisihan hasil pemilu. Atas kewenangan ini, jika mafia hukum sudah menguasai MK akan mampu menyetir siapa saja yang menjadi kepala negara. Sekarang satu hal terbukti bahwa berkat putusan MK, Gibran berhak dan sah mencalonkan sebagai calon wakil presiden. Yang awalnya Gibran karena faktor usia tidak berhak menjadi cawapres. Putusan MK lah yang berjalan untuk melegalisirnya.
Lalu jika capres yang diingini oknum MK tidak terpilih, maka capres yang kalah suara dapat menggugat hasil pemilu, dan apakah putusan MK yang terkontaminasi oknum hukum dapat membuat putusan memenangkan capres tertentu dan menganulir suara capres lawan. Putusan MK ini yang bersifat final dan mengikat bisa mematok siapa yang diinginkan yang direncanakan oleh oknum hukum sebagai kepala negara. Jadi jelas di sini suara rakyat tidak lagi menjadi suara Tuhan, melainkan suara oknum adalah suara Tuhan. Disinilah saya merasa dan berpendapat bahwa oknum mafia hukum telah menang babak pertama pertempuran dan Indonesia secara resmi masuk ke zaman penjajahan. Setelah Orde Lama dan Orde Baru, 2024 adalah mulai Orde Oknum Mafia. Apakah negara akan mengikuti arahan oknum? Apakah presiden terpilih adalah sesuai rencana oknum? Jika ada partai melawan dan berusaha merubah dan mengganti pimpinan negara, maka MK sekali lagi punya kewenangan untuk memutuskan pembubaran partai. Apakah ini sebabnya bahkan PDIP, partai terbesar di Indonesia, takut kepada pengaruh Pak Presiden Jokowi? Elit PDIP tahu dan sadar akan kemampuan Presiden Jokowi dan kekuasaannya untuk menutup dan membubarkan partai PDIP. Tinggal cari satu kesalahan partai PDIP, misalnya digugat alasannya karena menerima duit aliran hasil korupsi negara dan menggugat ke MK untuk dibubarkan PDIP. Diduga nantinya ada putusan MK, PDIP pun bisa dibubarkan dan hancurlah seluruh kekuatan PDIP. Seram sekali, itulah yang mampu dan wewenang MK, ini semua sah menurut undang-undang. Jika ada undang-undang yang menghambat kepentingan mafia hukum, tinggal diuji judicial review di MK dan diduga MK bisa merubah sesuai dengan keinginan oknum. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia akan berubah menjadi keadilan mutlak bagi oknum hukum dan golongannya. Ketuhanan yang Maha Esa berubah menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Zaman oknum mafia sudah datang, siap atau tidak Anda harus terima. Cepat atau lambat masyarakat akan merasakan dampak penjajahan ini. Waspada kepada calon pimpinan negara yang dari luar tampak charming, gagah, dan pandai berbicara, namun hanya menjadi boneka oknum mafia hukum. Serta ada calon yang cara bicaranya dibuat-buat dan raut mukanya ditekuk-tekuk agar seolah-olah gak bisa dibaca apakah dia sedang senang, sedih, atau marah. Pemimpin yang baik hati, berhati bersih, dan tidak ada yang perlu disembunyikan. Bukan yang memakai topeng dan berwajah palsu. Waspada, Indonesia jika dipimpin oleh oknum mafia hukum akan masuk ke masa kegelapan, inflasi, resesi ekonomi, dan tidak akan ada kebebasan berpendapat. Sedikit-sedikit diancam Undang-Undang ITE, menjadi alat untuk membungkam masyarakat, bukan untuk berkeadilan. Teman-teman, jika saya saja sadar, yang saya hanya masih anak SMA paham dan sadar akan bahaya laten oknum mafia di Mahkamah Konstitusi, ayah saya menyebut juga Polri dan Kejaksaan adalah sarang mafia. Mantan anggota DPR Desmond juga menyebut Mahkamah Agung sebagai sarang mafia. Maka kanker sudah mengidap bukan hanya kepala, juga leher dan organ jantung. Aparat penegak hukum yang terkontaminasi akan berimbas pada tidak adanya hukum dan keadilan. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan melindungi dan memberkati Indonesia. Juga memberi peringatan kepada seluruh masyarakat karena posisi saya sebagai minor, anak di bawah umur yang belum mampu dan belum bisa melakukan tindakan hukum. Namun saya menghimbau kepada patriot bangsa dan seluruh masyarakat yang tergerak untuk melawan dan membantu saya membagikan pesan ini sehingga lebih banyak masyarakat sadar dan waspada. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang sayang kepada negara Indonesia dan lambang negara Pancasila? Susah payah para pejuang demi kemerdekaan Indonesia, jangan sampai Indonesia hancur dan dijajah kembali. Perjuangan kita saat ini bukanlah melawan penjajah asing dan bukan melawan PKI, melainkan melawan mafia hukum dan kroninya. Stop isu PKI karena PKI sudah gak ada dan bukan lagi bahaya laten. Teroris juga bukan ancaman terbesar. Musuh utama negara adalah oknum mafia hukum yang menguasai institusi. Para oknum yang ada di institusi ini bisa dilawan oleh orang-orang baik oleh polisi yang baik, jaksa yang baik, dan hakim yang bersih. Sehingga harus dibedakan antara institusi dan oknum. Yang harus dibahas adalah oknum mafia hukum dan bukan institusi aparat penegak hukum. Supaya masyarakat jangan salah paham. Terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Semoga peringatan saya bisa membawa pencerahan kepada masyarakat. Tuhan memberkati.